Shalom, selamat pagi kepada semua teman-teman yang dihormati yang sedang mengikuti Shiri Devotion from Nation pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sekalian pagi ini? Bertemu Anda sekali lagi dalam acara ini ya. Kiranya Anda sekalian sehat, ceria, semakin antusias hidup bersama dengan Tuhan. Saya begitu senang sekali dapat bersama Anda sekali lagi untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini yang saya bawakan dari Sipitang, Sabah, Malaysia. Saya mengajak kita untuk memperhatikan dalam surat Galatia 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama dari Galatia 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Ayat yang kedua, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ayat kunci daripada perenungan pada pagi ini saya ambil dari ayat yang ke-7 yang berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dalam versi firman Allah yang hidup berkata demikian, sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Kerana kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Pada pagi hari ini saya membawa kita dengan satu tema renungan, yaitu warisan. Suatu perkara yang sering menjadi permasalahan ataupun boleh menjadi penyebab konflik sehingga mengakibatkan perpecahan dalam sebuah keluarga adalah soal warisan. Bahkan ada orang yang sanggup membunuh saudara kandungnya sendiri hanya karena ingin membolot semua harta warisan yang ditinggalkan. Jadi untuk itu saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memahami apa itu warisan. Secara ringkas, saya jelaskan bahwa warisan itu adalah harta peninggalan atau harta pusaka yang ditinggalkan oleh waris kepada ahli warisnya atau seorang bapa kepada anak-anaknya. Sesungguhnya warisan adalah suatu yang baik. Karena apa yang orang tua miliki diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya mendapat berkat dari orang tuanya. Namun ada banyak orang yang hidupnya hanya menanti dan mengharapkan warisan daripada orang tua tanpa berusaha untuk mendapat harta benda bagi dirinya sendiri. Sehingga warisan yang sebenarnya sesuatu yang baik menjadi sumber
pertengkaran, sumber malapetaka di dalam keluarga. Jadi letaknya masalah bukan pada warisan itu, tetapi pada cara berpikir atau pola berpikir yang hanya fokusnya memikirkan warisan. Bahkan sampai menimbulkan sifat serakah. Lebih-lebih lagi, harta yang ditinggalkan itu banyak. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang menolak warisan yang menjadi haknya. Warisan sejati bukanlah hanya harta yang berhubungan dengan kebendaan ataupun material. Tetapi warisan yang sejati adalah bagaimana orang tua mewariskan iman kepada anak-anaknya. Dalam Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan yang sejati adalah bagaimana orang tua menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sehingga anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Seperti yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Dalam Ulangan 11 ayat 19 hingga 21. Kamu di sini adalah merujuk kepada orang tua. Kita sebagai ibu bapa mengajarkannya. Nya itu adalah kebenaran firman Tuhan yang telah diwarisi oleh orang tua, oleh ibu bapa dari turun-temurun, yang diperturunkan, yang diwariskan kepada anak-anaknya. Ini adalah warisan sejati. Bukan bermakna mewariskan harta benda itu salah atau ada masalahnya. Tetapi yang terutama ialah warisan iman. Yang terutama adalah warisan iman. Apa maknanya? Seorang itu memiliki semua yang ada di dunia ini, tetapi jiwanya binasa. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks bacaan kita dijelaskan bahwa hidup orang Kristen adalah hidup yang bebas dari perhambaan. Ini terjadi karena Kristus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi kita. Dalam Galatia 4 ayat 5 berkata, Ia diutus untuk menebus mereka dan takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ia maksudnya Kristus ataupun Yesus. Jadi karena status kita bukan lagi hamba, melainkan diangkat sebagai anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari Bapa. Karena kita adalah ahli waris dan pewaris yang dimaksudkan. Apa yang akan kita warisi dari Bapa di surga? Dalam Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kalau Bapa yang ada di dunia saja berpikir tentang warisan yang hendak diberikan kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga, yang lebih daripada seorang bapa di bumi. Ini adalah warisan yang Bapa di surga sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang percaya kepada Dia. Yang pertama, warisan yang pertama kepada orang-orang percaya ialah kerajaan surga. Ada orang yang suka mengatakan janji-janji, tetapi begitu sukar sekali untuk menepatinya atau menunaikan janji itu.
Harus diakui bahwa dunia ini penuh dengan janji palsu, janji yang tidak pernah digenapi. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, yang memberi kepastian dalam janjinya. Janji Tuhan dikatakan iya dan amin. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa sekali. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sorga adalah sebuah kepastian bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sorga menjadi tempat kediaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang kedua kalinya, ia membawa orang-orang kudusnya diam bersama-sama dengan dia di surga untuk selama-lamanya. Yang kedua, warisan yang kedua ialah kemenangan. Di dunia ini ada banyak sekali tantangan. Bahkan iblis tidak pernah berhenti mencari cara untuk menghancurkan hidup orang-orang percaya. Tetapi kita tidak usah takut, kata firman Tuhan, karena di dalam kita ada Roh Kudus, ada penolong, ya, ada Roh penghibur. Dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan, menang atas kuasa dosa dan menang atas iblis. Paulus berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena janji itu digenapi dan Yesus telah menang atas segala kuasa si jahat itu. Yang ketiga, apa warisan yang akan kita nikmati? Berkat-berkat di dalam surga. Berkat yang diberikan tidak hanya berkisar kepada keuangan, tetapi juga sukacita, kebahagiaan, kesehatan, hidup kekal, damai sejahtera dan ketenangan dalam berhadapan dengan semua situasi yang kita hadapi. Hal-hal itu dikatakan dilimpahkannya dalam hidup kita. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 ini ayat yang begitu biasa kita dengar. Tidak perlu kita hidup dalam kekhawatiran. Tidak perlu kita hidup di dalam ketakutan dan kebimbangan. Selama kita mencari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua keperluan harian kita akan ditambahkan di dalam hidup kita. Pegang teguh kebenaran firman ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu kata Paulus kepada jemaat di Filipi untuk mengingatkan mereka, meneguhkan mereka supaya mereka tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kesimpulan daripada renungan firman pada pagi hari ini, saya tegaskan sekali lagi, dalam situasi kesukaran pandemik yang sedang kita hadapi, persoalan berkaitan dengan keluarga, persoalan berkaitan dengan pekerjaan, persoalan berkaitan dengan bisnis yang semakin merosot, mungkin persoalannya berkaitan dengan pelayanan dan seumpamanya, tetaplah pandang pada Yesus dan andalkan Dia. Rohnya menuntun kita melalui setiap kesukaran ini. Jangan berganjak dari status kita sebagai anaknya kepada hamba dunia ini. Janji Allah kepada pewarisnya adalah kerajaan kekal. Janji Allah kepada pewarisnya kemenangan. Janji Allah kepada pewarisnya berkat-berkat rohani di dalam surga. Tidak hanya itu, saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan, segala miliknya adalah milik kita. Itu firman Tuhan. Itulah rencana Allah bagi kita, sang pewaris. Haleluya, puji Tuhan. Paulus berkata, karena kita ini adalah ahli waris Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani
di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Demikian renungan pagi ini untuk menguatkan kita bersama, untuk menjadi berkat untuk Anda sekalian yang sedang mengikuti Devotion from Nation ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang begitu indah di pagi hari ini, merenungkan firman-Mu, menerima penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kami sebagai pewaris, sebagai ahli pewaris kerajaan Tuhan, kerajaan surga, sebagai ahli pewaris kemenangan, sebagai ahli pewaris berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami, hamba-Mu bahkan rakan-rakan kami yang sudah menyaksikan ataupun yang sudah mendengar perenungan ini. Biar setiap kami dikuatkan apapun cabaran yang kami hadapi pada hari-hari ini. Bawa kami, tuntun kami ya Roh Kudus untuk sentiasa memandang, untuk sentiasa mengandalkan Engkau di dalam seluruh persoalan, masalah dan tangan dalam hidup kami. Meskipun begitu sukar dalam masa pandemik ini, tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan berkuasa yang tidak pernah terundur, tidak pernah berganjak daripada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang setia menuntun, memelihara dan menjaga hidup kami. Berkati hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani di pelbagai tempat, teman-teman sepelayanan dari Devotion from Nation ini ya Tuhan, meskipun tidak saya sebutkan nama mereka satu persatu, mari Tuhan Kau terus berkati hidup mereka, berkat atas keluarga, berkat atas pelayanan, berkat atas kehidupan yang ada di hadapan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa yang kami naikkan. Kami panjatkan segala ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin.